Makrab Akbar Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dompu IKA PMT Malang bersama Bupati Dompu di Villa Singgoriti Batu Malang Minggu 14 November 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahmi Bupati Dompu memaparkan visi dan misi dalam rangka membangun Dompu yang masuk bersama mahasiswa dan sesepuh Dompu di Kota Malang. Ini adalah karena kecintaan beliau terhadap kita mahasiswa ataupun sebagai rakyatnya yang berjuang secara rantau untuk kembali membangun Dompu nantinya. Berapresiasi untuk Bapak Bupati kita. Bukan studi S2 ya. Jadi beliau katanya tadi Bupati tidak perlu takut, tidak perlu meragukan mahasiswa Malang katanya. Karena kami ini tidak terbiasa berdemo atau berteriak. Ya. Jadi kami menyampaikan aspirasi cukup kami tulis lewat tulisan atau lewat buku gitu, luar biasa. Jadi inilah harapan kami pemerintah. Jadi untuk menyampaikan aspirasi itu tidak perlu dengan cara-cara kasar atau tidak sopan, tapi dengan buku pun itu luar biasa. Itu menjadi hal baru mungkin Pak Subaryo, karena beberapa bulan terakhir ini saudara kita di Dompu sana atau mahasiswa di daerah lain ya yang dari Dompu ya cara-cara menyampaikan aspirasinya mungkin sedikit agak keras ya, padahal sebenarnya kita bicara dengan Bapak Bupati ya. Luar biasa. Pertanyaan saya, dengan cara apa pemerintah Dompu meningkatkan ekonomi yang ada di apa saja yang sudah tercipta dengan misi untuk meningkatkan ekonomi di Dompu? Terima kasih. Lebih dan kurangnya pertanyaan saya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berangkat dulu. Oke, boleh Mas Yudin ke samping saya. Bupati, dengan cara apa pemerintah Dompu meningkatkan ekonomi masyarakat Dompu? Iya. Masa konkretnya bagaimana? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Baik. Jadi sebenarnya di sini sudah jelas. Kita sudah menjelaskan bahwa cara pesaka itu insya Allah akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Dompu. Jadi jagung, porang, padi, sapi, dan ikan ini insya Allah. Jadi kalau kita betul-betul fokus bekerja, meningkatkan di 3 bidang ini, jadi pertanian, peternakan, dan kelautan ini insya Allah. Jadi ada banyak yang ingin kami lakukan untuk masyarakat, mulai dari urusan jagung ya, mulai dari jagung ini insya Allah kami tidak akan mengizinkan lagi untuk menambah areal ini lahan gitu. Kami akan meningkatkan gitu. Jadi istilahnya apa, istilah pertaniannya dari indeks pertanaman jadi 2 kali. intensifikasi bukan extend ya. Jadi tadi mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan dari Aida yang kedua tadi bahwa dampak lingkungan ya. Jadi maksud saya kita tingkatkan hasil dari lahan yang sudah ada. Jangan terus melebarkan lahan. Insya Allah. Jadi ya, kalau misalkan kita tanam bibit yang unggul, maka bisa dipastikan hasil dari pertanian kita akan sesuai dengan harapan. Di per hektar mungkin bisa menghasilkan minimal 10 ton. Jadi itu kalau untuk di bidang jagung atau pertanian. Kemudian di orang ini mungkin ada perubahan ya dari ya. Jadi saya dengar akhir-akhir ini harga porang menurun. Kemungkinan kita melihat perkembangan
beberapa hari ke depan, beberapa bulan mungkin. Jadi untuk porang kami masih belum bisa, sudah menanam, mencoba menanam, tapi masih develop beberapa wilayah kecamatan. Nah kalau misalkan harga ini masih belum bisa meningkat, kemungkinan kami akan stop dulu untuk porang. Jadi kita fokus saja di jagung, kemudian di padi, sapi, dan ikan. Kemudian di padinya. Jadi padi ini juga mungkin ada keluhan masyarakat kemarin kenapa harga padi turun. Ini tentang kualitas padi yang kita tanam. Jadi padi kita kemarin kenapa harganya turun. Ada keluhan daripada pihak Bulog bahwa padi kita itu kualitas kesehatan tentunya, dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang Salah satu sangat-sangat putra terbaik Dompu dan terhormat sesepuh buat kita yang ada di semuanya, Kota Malang, karena Dr. Salahuddin, Amarasa memberikan Belandai inspiring talk datang di di hadapan mahasiswa Malang Dompu dalam dalam rangka menumbuhkan semangat mengunjungi belajar kita semuanya, untuk membangun daerah Dompu tercinta. bersilaturahim dengan kita semuanya, dan ini menjadi momentum baik buat kita sebagai keluarga besar Dompu yang ada di Malang. Tentu kedatangan beliau bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan dan makna yang jelas. Di antaranya, beliau ingin memberikan semangat pada kita semuanya agar menjadi generasi yang baik, generasi yang memiliki mental yang baik, memiliki cara berpikir yang visioner, yang berkemajuan, dan tentunya diharapkan adik-adik mahasiswa pada akhirnya menjadi sarjana yang berkualitas. Sarjana yang berkualitas itu indikatornya diantaranya, yang pertama tentu teman-teman memiliki wawasan yang luas terhadap bidang ilmu yang dipelajari. Itu yang pertama, dan itu paling vital, paling penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai sarjana. Jangan sampai teman-teman mahasiswa ketika sarjana tidak memahami ilmu yang dipelajari. Itu ironis sekali. Ironis. Yang kedua, sarjana yang berkualitas itu adalah sarjana yang punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang paling penting. Kalau pada umumnya sarjana itu hanya sekedar gelar SH, SE, ST gitu ya, dan lain-lain itu, dan gelar itu tidak ada nilai lebih, tidak ada keterampilan yang mendukung sarjana itu hal yang tidak diharapkan. Karena itu keterampilan itu menjadi penting bagi seorang sarjana. Keterampilan itu diantaranya, khususnya di era digital, di era 4.0, yaitu keterampilan menguasai dan mampu menggunakan teknologi sebagai pendukung kita dalam berperan sebagai sarjana. Jangan sampai seorang sarjana buka komputer belum bisa. Jangan sampai seorang sarjana tidak bisa menggunakan Office misalnya. Itu hal sederhana. Lebih-lebih di era kompetisi yang luar biasa, yang serba mengedepankan teknologi itu, teman-teman harus mampu menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru yang itu bisa mendukung efisiensi peran kita sebagai sarjana. Jadi teknologi informasi itu harus kita kuasai, harus kita pahami, harus kita jadikan sebagai alat kita
untuk mendukung eksistensi kita sebagai sarjana. Itu penting. Tempat perkasa, langkah